Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa salim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peranan Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, khususnya Sunan Giri dan Sunan Kudus. Adapun nama anggotanya yaitu dengan saya sendiri, Cut Mutia Arianti, Dea Fitria Arianto, dan Dia Melati Suci. Pertama ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo. Beliau lahir di Yerusalem, Palestina pada tanggal 9 September. Nama lengkapnya adalah Said Jafar Shadiq S. Makan. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Gunung, Sunan Kudus yang bernama asli Syekh Jafar Shadiq. Sosok Sunan Kudus begitu sentral dalam kehidupan masyarakat Kudus dan sekitarnya. Kesentralan itu terwujud karena Sunan Kudus telah memberikan fondasi pengajaran keagamaan dan kebudayaan yang toleran. Tak heran jika hingga saat ini makam ia yang berdekatan dengan Menara Kudus selalu ramai diziarahi oleh masyarakat dari berbagai penjuru negeri. Selain itu, hal tersebut sebagai bukti bahwa ajaran toleransi Sunan Kudus lekang oleh zaman justru semakin relevan di tengah arus radikalisme beragama yang semakin marak dewasa. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Cara dakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang menekan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Beberapa nilai toleransi yang diperhatikan oleh Sunan Kudus terhadap pengikutnya yakni melarang menyembelih sapi kepada para pengikutnya, bukan saja melarang untuk menyembelih. Sapi yang notabene halal bagi umat muslim juga ditempatkan di masjid kala itu. Lama-kelamaan bermula dari situ, masyarakat semakin banyak yang mendatangi masjid sekaligus mendengarkan petua Sunan Kudus. Islam tumbuh dengan cepat mungkin akan menjadi cerita lain jika Sunan Kudus melawan arus mayoritas dengan menyembelih sapi. Selain berdakwah lewat sapi, bentuk toleransi sekaligus alkulturasi, Sunan Kudus juga bisa dilihat dari pancuran atau pandasan yang berjumlah 8, yang sekarang difungsikan sebagai tempat berwudu. Tiap-tiap pancurannya dihiasi dengan relief arka sebagai ornamen penambah estetika. Jumlah 8 pancuran mengadopsi dari ajaran Buddha yakni Asta Sanggika Marga. Pola akulturasi budaya lokal Hindu-Buddha dengan Islam juga bisa dilihat dari peninggalan Sunan Kudus berupa menara. Menara Kudus bukanlah menara yang berarsitektur bangunan Timur Tengah, melainkan lebih mirip dengan bangunan Candi Jago. Menara tersebut difungsikan oleh Sunan Kudus sebagai tempat azan dan tempat memukul beduk setiap kali datangnya bulan Ramadan. Kini menara yang konon merupakan menara masjid tertua di wilayah Jawa tersebut dijadikan sebagai landmark Kabupaten Kudus. Strategi dakwah Sunan Kudus adalah salah satu hal yang melampaui zamannya, karena dakwahnya mengisi nilai-nilai alkulturasi saat itu berjumlah ramai dipraktikkan oleh penyebar Islam di Indonesia pada umumnya. Kini toleransi beragama berada di titik nadir. Ironisnya, toleransi beragama tak cuma menjadi barang mahal, tetapi sudah terlalu langka. Dengan jalan menghidupkan kembali esensi serta spirit dakwah Sunan Kudus, sekiranya masyarakat muslim bisa mengembalikan kembali wajah Islam yang ramah dan toleransi setelah sebelumnya dihinggapi oleh stigma negatif. Ajaran toleransi ala Sunan Kudus. 2. Sunan Giri. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan Wali Songo, Sunan Giri menjadi salah satu tokoh yang memiliki kontribusi cukup signifikan. Ia adalah pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Kerajaan tersebut dimanfaatkannya sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa, yang pengaruhnya menambah hingga ke Madura, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Sunan Giri lahir di Blambangan, Jawa Timur pada tahun 1442 Masehi. Ia merupakan murid sekaligus menantu dari Sunan Ampel. Sunan Giri dikenal dengan beberapa nama lain, seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra.
Dalam buku Sejarah Wali Songo karya Agus Sunyoto dikatakan, Sunan Giri memiliki peranan penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Selain itu, dalam sebuah penelitian yang berjudul Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri yang diterbitkan Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, Sunan Giri juga disebut memanfaatkan wadah pendidikan dalam dakwahnya. Sunan Giri dikenal berkat kesungguhannya mengembangkan sistem pendidikan berbasis pesantren pada masanya. Diketahui bahwa santri yang didiknya tidak hanya dari Jawa saja, tapi juga berasal dari beberapa daerah Nusantara lainnya, seperti Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Ternate, dan Tidore. Adapun pesantren yang saat ini dikenal dengan nama Pesantren Luhur Malang, tak hanya itu, dalam dakwah Sunan Giri pernah menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satunya yang cukup terkenal adalah Cuplak-Cuplak Suweng. Sunan Giri juga melakukan dakwah Islam pada saat membantu berdagang. Salah satu peristiwa itu dakwahnya yang menakjubkan adalah mampu mengubah karung yang berisi pasir dan batu menjadi emas, rotan, damat, dan sebagainya. Hal tersebut juga menjadi keistimewaan tersendiri bagi Sunan Giri. Lebih lanjut, kemampuannya juga telah mengubah sang ibu angkat, di mana pada awalnya tidak pernah bersedekah, menjadi orang yang sangat amat senang berzakat kepada fakir miskin. Hal tersebut membuat wilayah kota Gresik alami perkembangan yang sangat besar terkait agamanya, bahkan hingga saat ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelas 9A Kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peran Wali Songo dalam dakwah di Indonesia. Salah satunya Sunan Kudus dan Sunan Giri. Anggota kelompok 1, Asad Rizali Syahar, nomor absen 9. 2, Belinda Nurul Alam, nomor absen 10. 3, Daifa Syabani Akbar, absen 11. Dan 4, Dewi Nafisah, nomor absen 12. Peran Wali Songo dalam dakwah di Indonesia, bagian Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang bergabung dalam Wali Songo. Beliau lahir di Yerusalem, Palestina pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Nama lengkapnya adalah Syahid Jafar Shadiq Azmat Khan. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Nundung. Nama Jafar Shadiq diambil dari nama datuknya yang bernama Jafar Asy-Syadiq yang masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus sejatinya bukanlah asli penduduk Kudus. Ia berasal dan lahir di Al-Qudus, di Al-Quds, negara Palestina. Kemudian bersama kakek, ayah, dan kerabatnya berhijrah ke tanah Jawa. Sunan Kudus belajar mengenai agama Islam dengan ayahnya. Selain itu, beliau juga belajar agama dengan Sunan Ampel dan Kiai Telengsi. Kiai Telengsi adalah salah satu ulama yang berasal dari negara Cina. Selama belajar dengan Kiai Telengsi, beliau mewarisi kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang Cina. Raden Jafar Shadiq menjadi seorang pribadi yang disiplin dan tekun dalam berusaha untuk mencapai keinginannya. Salah satu dari keinginan yang dimiliki Sunan Kudus
adalah untuk menyebarkan dan mengenalkan agama Islam kepada masyarakat beragama Hindu dan Buddha. Saat menjadi seorang senapati Demak, Jafar Shadiq tetap melanjutkan kegiatan dakwah di daerah Kudus dan daerah sekitarnya. Perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Jafar Shadiq mengedepankan cara yang halus dengan sikap yang tenang. Cara tersebut dilakukan oleh beliau untuk membuat masyarakat dapat menerima ajaran mengenai Islam secara sukarela dan tidak terpaksa. Dalam melakukan strategi dakwahnya, Sunan Kudus menerapkan strategi serupa dengan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Beliau membiarkan terlebih dahulu kepercayaan yang telah ada dan adat istiadat yang sulit untuk diubah. Mereka setuju untuk tidak menggunakan jalan yang radikal dan penuh dengan kekasaran untuk menghadapi tipe masyarakat yang seperti itu. Upaya beliau dalam mengajak masyarakat tersebut untuk mau mengenal dan memeluk Islam bukanlah hal yang mudah, apalagi masih banyak masyarakat yang berpegang dengan kepercayaan dan adat istiadat lama. Di keadaan masyarakat itu, Jafar Shadiq diuji kesabaran dan ketakwaannya dalam berdakwah. Sunan Kudus wafat pada 1550 Masehi. Beliau meninggal dalam keadaan yang sangat diinginkan oleh setiap umat manusia. Sunan Kudus meninggal dunia dalam posisi sujud ketika menjadi imam sholat subuh di masjid, tepatnya Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di era Masjid Menara Kudus. Selanjutnya, peran Wali Songo dalam dakwah di Indonesia bagian Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Lahir di Blambangan tahun 1442, Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Sunan Giri merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Maulana Ishak adalah seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Sedangkan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit. Pernikahan Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu tidak mendapat respon baik dari dua patih, yang sejatinya ingin menyunting Dewi Sekardadu. Ketika Sunan Giri lahir, untuk mewujudkan ambisinya, kedua patih membuang bayi Sunan Giri ke laut yang dimasukkan ke dalam peti. Kemudian, bayi tersebut ditemukan oleh sekelompok awak kapal atau pelaut dan dibawa ke Gresik. Di Gresik, bayi tersebut diadopsi oleh seorang saudagar perempuan pemilik kapal, yakni Nyai Gede Pinati. Karena ditemukan di laut, dia menamakan bayi tersebut dengan Joko Samudro. Ketika sudah cukup dewasa, Joko Samudro dibawa ibunya ke Ampel Denta untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Kemudian, Sunan Ampel mengirimnya beserta Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayah dari Joko Samudro. Disinilah Joko Samudro yang ternyata bernama Raden Paku mengetahui asal-muasal dan alasan mengapa dia dulu dibuang. Setelah merasa cukup ilmu, Sunan Giri membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, selatan Gresik. Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Sumber tradisi Jawa menuturkan perjuangan Sunan Giri dalam mendapatkan lokasi yang strategis. Seperti yang disarankan oleh gurunya, dimulai dari menyiapkan segala kekuatan fisik maupun mental spiritual, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan khodamnya. Berjalan melewati bukit, hingga tibalah ia di sebuah tempat yang sekarang terletak di Desa Sidomukti, sebelah selatan kota Gresik. Dalam perkembangan selanjutnya,
Pusat dakwah yang telah didirikan oleh Sunan Giri mengalami perkembangan fungsi, yang pada awalnya sebagai pusat aktivitas pendidikan agama berkembang menjadi pusat kegiatan politik. Pesantren itu pun kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang dikenal dengan nama Giri Kedaton. Masa pemerintahan Sunan Giri di Giri Kedaton berlangsung dari 1487 Masehi sampai dengan 1506 Masehi. Sebagai lembaga pendidikan, Kedaton Giri menjadi madrasah tempat beliau mengajar agama Islam kepada para santrinya, yang dikenal dengan Madrasah Giri atau Pesantren Giri. Melihat kejayaan pemerintahan Sunan Giri, maka penguasa Majapahit saat itu berusaha menumbangkan kejayaan Sunan Giri. Namun, bukan kemenangan yang didapat, melainkan kegagalan. Untuk tetap menjaga kestabilan Majapahit saat itu, maka Raja Majapahit mengakui dan menjadikan Sunan Giri beserta Raden Rahmat menjadi orang-orang besar kerajaan Majapahit. Sunan Giri mendirikan pesantren guna mendidik anak-anak negeri dengan pengetahuan agama. Selain itu, upaya yang dilakukan Sunan Giri dalam mendekatkan Islam kepada anak-anak, yakni dengan menciptakan lagu serta permainan, dengan memasukkan unsur-unsur jiwa agamis. Sunan Giri wafat pada malam Jumat, tanggal 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah atau 1428 Saka atau 1506 Masehi dalam usia 63 tahun. Dimakamkan di atas bukit dalam cungkup berarsitektur khas Jawa yang sangat unik. Makam Sunan Giri terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Terakhir, penutup. Demikian presentasi dari kelompok 3 kelas 9A mengenai peran Wali Songo dalam dakwah di Indonesia bagian Sunan Kudus dan Sunan Giri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.